Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in ahsanal kalami kalamullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersua kembali melalui Radio Roja yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berusaha mempelajari perjalanan hidup dari seorang tokoh, yaitu manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang harus lebih kita cintai daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita, dan daripada seluruh umat manusia. Perjalanan hidup beliau yang penuh dengan pelajaran, yang penuh dengan faedah, yang sangat kita butuhkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terdapat suri teladan yang baik bagi siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman tentang hari akhir. Oleh karenanya, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar mempelajari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menapak tilas bagaimana perjalanan hidup beliau, dan bisa kita ambil pelajaran dari contoh-contoh teladan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala umur 6 tahun, maka ibunya Aminah binti Wahb pun meninggal dunia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu adalah yatim piatu. Dan ini merupakan ujian yang sangat berat bagi seorang anak yang masih berumur 6 tahun. Kita bisa ikut merasakan bagaimana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu baru berumur 6 tahun, sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Apalagi sang ibu meninggal di hadapan mata beliau, dan beliau menyaksikan bagaimana wafatnya ibu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Kakeknya ini merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Dan Abdul Muttalib sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah disebutkan dalam satu riwayat, suatu saat Abdul Muttalib menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari seekor onta yang hilang. Kemudian ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pulang-pulang dari pencarian tersebut, sehingga Abdul Muttalib pun sangat gelisah, sehingga akhirnya dia pun berdoa di Ka'bah meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan cucunya yang sangat dia cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah pun mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu sang kakek pun tidak pernah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi jauh. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang hasan juga bahwasanya Abdul Muttalib memiliki semacam sajadah yang diletakkan dekat Ka'bah. Kalau zillul Ka'bah, kalau bayangan Ka'bah mulai menutup sajadah tadi, maka Abdul Muttalib pun duduk di atas sajadah itu. Suatu saat, ya, dan tidak ada seorang pun dari anak-anak Abdul Muttalib, ya, paman-paman Nabi, tidak seorang pun yang berani duduk di atas sajadah tersebut, karena itu sajadah hanya diduduki oleh Abdul Muttalib. Dan kita tahu bahwasanya Abdul Muttalib merupakan azimu Quraisy, merupakan pemuka orang-orang Quraisy yang sangat diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Suatu saat Abdul Muttalib lagi pergi, kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menuju Ka'bah, dia dapati bahwasanya sejadah yang diletakkan di pelataran Ka'bah tadi sudah ternaungi dengan bayangan Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di atas sejadah tersebut, di atas tikar tersebut. Maka paman-paman Nabi, yaitu anak-anak Abdul Muttalib pun datang menghalangi Nabi, mencegah Nabi agar jangan duduk di situ, karena itu tempat duduk dari tempat duduk Abdul Muttalib. Tidak seorang pun yang berani duduk di situ. Namun tatkala mereka mencoba menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk di atas tikar tersebut, datanglah Abdul Muttalib dan melarang paman-paman Nabi untuk mencegah Nabi. Artinya biarkan, kata Abdul Muttalib, da'ubni, biarkan cucuku itu duduk di atas tikarku, di atas sajadahku. Fa inna lahu sya'nan, sungguhnya cucuku ini akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian Abdul Muttalib pun duduk bersama Nabi SAW di atas tikar tersebut, di atas sajadah tersebut. Kemudian Abdul Muttalib mengusap punggung Nabi SAW. Dan hal ini menunjukkan bagaimana sangat cintanya Abdul Muttalib terhadap cucunya, yaitu Muhammad SAW. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad SAW adalah putra dari anaknya yang paling dia sayangi, yaitu Abdullah. Namun kebahagiaan Nabi SAW tatkala di bawah naungan kakeknya ini tidak bertahan lama, hanya 2 tahun. Pada tahun tatkala beliau berumur 8 tahun, maka Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Kemudian Abdul Muttalib pun mewasiatkan kepada saudara kandung dari Abdullah, dari ayahnya Nabi, yaitu siapa? Abu Talib, ya, Abu Talib. Karena Abdul Muttalib punya istri lebih dari 1. Di antaranya istrinya bernama Fatimah binti Amr bin Aid. Yang Fatimah ini di antaranya memiliki anak Abdullah dan Abu Talib, ya. Abdullah dan Abu Talib. Jadi Abu Talib adalah paman Nabi dan dia merupakan saudara sekandung dari ayah Nabi, yaitu Abdullah. Oleh karenanya Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Abu Talib untuk menjaga cucunya, yaitu Muhammad SAW. Dan hal ini kemudian dilaksanakan oleh Abu Talib, dan Abu Talib sangat sayang kepada keponakannya karena Muhammad adalah putra dari saudara sekandung, saudara ayah dan seibunya, ya, saudara kandung syakik dari Abu Talib, yaitu Abdullah. Maka dia pun merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh perhatian, ya. Dan kisahnya sangat panjang, kisah antara Abu Talib dengan Nabi Muhammad SAW, yang nanti akhirnya disebutkan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Adapun kisah bagaimana dia meninggal dalam keadaan kafir kita tunda pada pengajian-pengajian akan datang, karena banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW di antara sifatnya dia menggembala kambing. Dia suka menggembala kambing. Sebagaimana telah lalu kita sebutkan tatkala kisah Syaqqus Sadr, ya, tatkala Nabi SAW dibedah dadanya untuk dikeluarkan kotoran yang hitam dari jantungnya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW tatkala itu sedang menggembalakan kambing dengan putra Halimah Sa'diyah, dengan saudara sepersusuan Nabi SAW menggembalakan kambing. Jadi sejak tinggal di kampung bersama Halimah Sa'diyah, ya, Nabi SAW sudah menggembala kambing. Demikian juga tatkala Nabi SAW, tatkala itu umur beliau masih sekitar 4 tahun, beliau sudah menggembala kambing. Berumur 4 tahun sudah menggembala kambing. Dan tatkala beliau kembali ke Mekah, beliau pun menggembalakan kambing tatkala beliau tinggal bersama pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib bukanlah orang yang kaya. Abu Talib termasuk orang yang miskin di kota Mekah. Hanya saja dia memiliki kedudukan yang tinggi karena dia adalah anak dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib adalah pemuka orang-orang kafir Quraisy. Dan setiap Nabi, seluruh Nabi pernah menggembalakan kambing. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidak seorang nabi pun kecuali telah pernah menggembalakan kambing. Qalu, "Wa anta ya Rasulullah?" Maka para sahabat bertanya, "Engkau ya Rasulullah juga menggembalakan kambing?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Kata Nabi, benar, saya juga dulu menggembalakan kambing dalam rangka mencari beberapa sen dari penduduk kota Mekah, ya. Jadi qararit adalah bagian daripada dinar, ya, beberapa sen saya peroleh dengan menggembalakan kambing milik orang-orang
penduduk Mekah. Demikian juga dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan akan hal ini, bahwasanya setiap nabi, ya, illa waqad ra'aha, setiap nabi pasti pernah menggembalakan kambing. Dan ketahuilah para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah hikmah yang Allah berikan kepada para nabi, di mana para nabi seluruhnya pernah menggembalakan kambing, baik Nabi Musa, baik Nabi Isa, seluruh nabi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam, seluruhnya pernah menggembalakan kambing. Kenapa demikian? Karena di balik penggembalaan kambing tersebut ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, ya, karena para nabi mereka menggembalakan kambing sebelum mereka menjadi nabi, sebelum mereka memimpin umat, sebagai pelajaran bagi mereka, ya. Mereka dilatih untuk mengatur hewan sebelum mereka bisa mengatur manusia, ya. Karena menggembalakan kambing itu perlu seni tersendiri, perlu cara tersendiri. Terlebih-lebih lagi, kambing itu bermacam-macam modelnya, tidak di atas satu tabiat, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka memiliki tabiat yang berbeda-beda. Demikian juga ada yang cacat, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sehat. Maka orang yang menggembalakan kambing butuh seni tersendiri, butuh keahlian tersendiri untuk bisa menggembalakan kambing-kambing tersebut. Kemudian kalau ada kambing yang sakit harus dirawat. Ini pun butuh akan kelembutan seorang penggembala kambing, butuh kesabaran seorang penggembala kambing. Dan inilah disebut oleh para ulama, kenapa para nabi sebelumnya mereka menggembalakan kambing, agar terlatih dalam diri mereka, agar tumbuh dalam diri mereka rasa kasih sayang dan kelembutan, serta terlatih dalam diri mereka bagaimana bisa mengatur kambing-kambing yang berbagai macam modelnya, sehingga nanti bisa diterapkan dalam pengaturan manusia yang juga memiliki tabiat yang berbeda-beda. Kemudian di antara hikmah yang lain lagi, bahwasanya ini menunjukkan tawadhu'nya para rasul, ya. Bagaimana para rasul mereka tawadhu', rendah diri, karena mereka dahulu pernah menggembala kambing, ya. Namanya masa lalu, kenangan itu selalu teringat, ya. Itu selalu teringat. Para nabi tatkala mereka menemukan, bertemu dengan orang miskin, mereka tahu mereka juga dulu pernah miskin. Mereka juga dulu bahkan pernah menggembala kambing. Bahkan Nabi SAW pernah bekerja dengan menggembala kambing, menggembala kambingnya orang-orang penduduk kota Mekah dengan mengharapkan beberapa sen dari mereka, mengambil upah dari mereka. Sejak kecil Nabi SAW sudah demikian. Tidak kemudian Nabi SAW bergantung kepada pamannya Abu Thalib yang juga miskin. Bahkan Nabi SAW berusaha membantu pamannya. Bahkan Nabi SAW bekerja keras dengan sendiri, ya, tidak bertumpu pada orang lain dengan menggembalakan kambing-kambing milik penduduk kota Mekah. Oleh karenanya, seorang yang pernah mengalami masa seperti ini, masa miskin, masa susah, maka dia akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang miskin, lebih mudah untuk merasakan apa yang dirasakan, kekeluhan hati yang dirasakan oleh orang-orang miskin, sebagaimana pernah dialami oleh Nabi SAW, dan tidak akan timbul rasa kesombongan. Bagaimana Nabi SAW mau sombong sementara dia dahulu juga pernah miskin, pernah menggembalakan kambing. Oleh karena ini, tatkala ada seorang datang menemui Nabi SAW, dia bertemu dengan Nabi dan dia merasa sangat segan dengan Nabi SAW karena karismatik Nabi SAW. Apalagi Nabi adalah seorang Nabi, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini pun ketakutan tatkala bertemu dengan Nabi. Ya. Karena namanya bertemu dengan Nabi, seorang pun akan gemetar, dia pun gemetar ketakutan. Maka apa kata Nabi SAW menenangkan hati orang ini? Faqala Rasulullah SAW pun berkata, hawin alaika fa inni lastu bimalik, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qabid. Kata Nabi SAW, santai saja wahai ya akhi, santai saja. Saya bukanlah seorang raja, kata Nabi SAW. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qabid. Saya hanyalah seorang putra, seorang anak dari seorang wanita yang makan qabid. Qabid adalah daging yang diasinkan dan dikeringkan di bawah terik matahari. Itu makanan yang murah, bukan makanan yang mahal. Saya seorang anak dari seorang wanita yang makan makanan sederhana. Nabi SAW ingin menenangkan hati orang tersebut dengan menjelaskan, saya bukanlah orang yang sombong, saya bukanlah seorang raja, seorang biasa seperti Anda yang juga pernah hidup susah, bahkan ibu saya juga hidup susah. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, sejak berumur 4 tahun sudah pernah menggembalakan kambing. Kemudian tatkala tinggal bersama pamannya berumur 8 tahun hingga bertahun-tahun beliau tetap menggembalakan kambing agar
melatih jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur kaum muslimin nantinya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 10 tahun, ya, atau ada yang mengatakan berumur 12 tahun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh pamannya Abu Thalib, ya, untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Kita tahu bahwa negeri Syam tatkala itu banyak orang-orang Nasrani yang tinggal di sana. Inilah kisah yang sangat masyhur, ya, di mana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun dan pergi bersama pamannya Abu Thalib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahira. Dan kisah ini pun dijadikan sandaran oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Ahlul Kitab dan orang-orang Orientalis untuk menuduh bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah hasil cuplikan dari ajaran Bahira, pendeta Nasrani. Kita akan bacakan, ya, atau kita akan sebutkan kisah tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Thalib menuju ke negeri Syam dalam rangka berdagang. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kisahnya bahwasanya kharaja Abu Thalib ila Syam wa ma'ahu Rasulullah SAW fi asyafin min Quraisy. Abu Thalib keluar ke negeri Syam bersama Nabi SAW. Tatkala itu beserta juga beberapa orang dari Quraisy. Mereka pergi berangkat menuju negeri Syam. Falamma asyrafu ala rahib, yakni Bahira, habitu fahallu rihalahum fakharaja ilaihim ar-rahib wa kanu qabla dhalik yamurruna bihi fala yakhruju wa la yaltafitu ilaihim. Tatkala mereka dekat di rumahnya rahib sang pendeta Bahira tersebut, maka mereka pun turun dari unta-unta mereka, kemudian mengingatkan unta-unta mereka. Tiba-tiba datanglah si rahib Bahira tadi menemui mereka. Padahal Abu Thalib dan teman-temannya orang-orang Quraisy sudah sering melewati tempat ini. Sudah bolak-balik mereka pergi ke negeri Syam untuk berdagang, melewati rumah Bahira. Namun Bahira tidak pernah keluar menemui mereka. Pendeta Bahira atau Buhaira ini tidak pernah keluar menemui mereka. Namun tatkala Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW pergi ke negeri Syam, tiba-tiba keluar pendeta ini menemui mereka. Faja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a fa akhadha bi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka sedang berkumpul, maka Bahira ini pendeta ini pun datang kemudian masuk di sela-sela Abu Thalib dan teman-temannya sampai akhirnya dia pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Hada sayyidul alamin, ba'athallahu rahmatan lil alamin." Kata Bahira, ini adalah penghulu atau penguasa al-alamin, kaum umat manusia seluruh alam. Ya, dia akan menjadi pemimpin alam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Faqala asyakhun min Quraisy, "Wa ma 'allamaka?" Kata teman-temannya Abu Thalib, "Dari mana kau tahu bahwasanya anak kecil ini si Muhammad yang masih berumur 12 tahun ini akan menjadi pemimpin alam semesta?" Apa kata Bahira? "Innakum hina asraftum min al-aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharasajida." Jadi tatkala kalian datang ke sini, ya, dari arah Mekah, seluruh pohon dan seluruh batu sujud kepada orang ini. Wala yasjuduna illa lin-nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asqala min wudrafi katifihi. Kata dia, dan tidak pohon-pohon dan batu-batu tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Dan saya pun tahu dia seorang nabi dari tanda kenabiannya. Saya lihat di bagian belakangnya, yaitu di bawah pundaknya, ya, terdapat tanda kenabian. Begitu perkataan Bahira. Dia mengatakan bahwasanya Nabi telah datang pada waktu tersebut. Maka summa raja'a fasana'a lahum ta'aman. Falamma atahum bihi wa kana fi ra'iyatil ibil qala arsilu ilaihi. Maka si Bahira pun pulang ke rumahnya, kemudian dia buat makanan, ya, untuk mengajak mereka makan. Kemungkinan ini makan siang atau di waktu siang hari, ya, karena kejadiannya waktu di siang hari. Jadi
Bahira pun mengajak mereka untuk makan siang. Setelah dia buat makanan, dia pun balik bertemu dengan Abu Thalib dan orang-orang Quraisy. Kemudian Bahira pun menyuruh orang untuk mengambil Muhammad, menyuruh Nabi Muhammad untuk datang makan siang bersama mereka. Fa'aqbala wa ghamamatun tudhilluhu. Falamma dana minal qaum qala unzur ilaihi alaihi ghamamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ya, maka ternyata ada awan yang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Bahira, lihatlah, si Muhammad datang dan di atasnya ada awan yang menaunginya. Falamma dana minal qaumi wajadahum qad sabaquhu ila fai'i dhilli syajarah, ya. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka semua sedang pada duduk di bawah rindangan sebuah pohon, di bawah bayangan sebuah pohon. Seluruh tempat yang ada rindangan pohon, ada bayangan pohon sudah ditempati. Tinggal bagian lain, bagian satunya yang terkena terik matahari. Akhirnya Nabi SAW pun duduk di bagian tempat yang terkena terik matahari dan tidak ada bayangan pohon. Falamma jalasa ma'ala fi usyajarati alaihi. Tatkala Nabi SAW duduk di bagian lain yang tidak ada bayangan pohon, tiba-tiba bayangan tadi pindah. Bayangan tadi pindah dari tempat mereka duduk menuju kepada Nabi SAW. Ya. Bayangan tadi pindah menuju Nabi SAW untuk menaungi Nabi SAW. Qala fa bainama huwa qa'imun 'alaihim wa huwa yunshiduhum alla yadhhabu bihi ila ar-Rum fa inna ar-Rum in ra'awhu 'arafuhu bi sifah qataluhu. Ya. Maka Bahira ini sambil makan bersama mereka, dia ingatkan kepada orang-orang Quraisy, kepada Abu Thalib dan teman-temannya, jangan kalian bawa dia ke negeri Romawi, hati-hati. Karena orang-orang Romawi kalau mengetahui ada Muhammad, mereka akan bunuh si Muhammad ini, karena mereka akan membunuh Nabi terakhir. Demikianlah ringkasan dari hadis atau kisah yang terjadi pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan seorang pendeta yang bernama Bahira. Saya katakan tadi bahwasanya inilah kisah yang dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani saat ini untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan cuplikan, ya, dari ajaran yang dibawa oleh Bahira. Dan ini adalah syubhat lama. Sudah ada sejak zaman Nabi SAW tuduhan orang-orang kafir bahwasanya Al-Quran itu bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Al-Quran itu adalah suatu ajaran yang Nabi SAW mempelajarinya dari orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar." Dan sungguhnya kata Allah, kami mengetahui bahwasanya mereka berkata, orang-orang kafir berkata, "Innama yu'allimuhu bashar." Bahwasanya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang kepada Muhammad. Jadi Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, tapi ajaran seorang kepada Nabi Muhammad. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW dituduh mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari seorang Nasrani, seorang budak Nasrani, Gulamun Rumi, Haddadi Yudda'a Jubra. Ya, ada seorang anak muda dari Romawi yang dia kerjanya adalah pandai besi, yang namanya Jubra. Dikatakan Nabi belajar Al-Quran dari dia, jadi bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah perkataan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin." Padahal bahwasanya mereka tuduhkan orang yang mengajar Nabi tadi bukan orang Arab, orang Ajam, orang Romawi. Bagaimana kalian menuduh bahwasanya orang Romawi telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi, sementara Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat fasih? Ini kedustaan. Bagaimana, apa hubungan antara Al-Quran dengan bahasa Romawi? Maka Allah bantah syubhat ini dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza lisanun arabiyyun mubin." Adapun Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat jelas dan terang. Bagaimana kalian orang-orang kafir bisa menuduh bahwasanya Al-Quran merupakan ajaran yang diwarisi oleh Nabi SAW dari seorang A'jami. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan syubhat yang serupa dengan ini. Dalam surat Al-Furqan ayat 4 sampai ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa 'anahu 'alaihi qaumun akharun wa qad jaa'u dzulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla 'alaihi bukratan wa asila." Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan
yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Mereka menuduh bahwasanya Al-Quran itu dibuat oleh Nabi dan dibantu oleh beberapa orang menulis Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faqad ja'u zulman wa zura. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dosa yang sangat besar. Mereka berkata lagi, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata bahwasanya Al-Quran itu hanya dongengan-dongengan yang terdahulu. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis dari orang lain. Ya. Fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah dongengan-dongengan yang dibacakan kepada Nabi setiap pagi dan setiap petang. Ini tuduhan sebagaimana tuduhan yang disampaikan oleh orang sekarang. Sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa si Al-Quran hanyalah dongeng yang ada yang ngajari Nabi. Jadi bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani yaitu kisah Buhairah ini. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Bahira atau Buhairah di negeri Syam tatkala beliau berumur 12 tahun. Dan ini sering diungkapkan oleh orang-orang, diungkit-ungkit oleh orang-orang Nasrani. Bahkan sampai ada seorang pendeta yang bernama Zakaria Petros, ya, seorang pendeta dari orang Arab, namun dia adalah seorang pendeta. Dia mengatakan, ya, sampai sekarang ini dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi cuplikan yang diambil Muhammad dari Bahira. Bahkan dia mengatakan saya punya maktut, ya, saya punya maktut manuskrip tulisan Bahira kepada Muhammad. Jadi Bahira ini tiap saat ngirim file kepada Nabi, yang ngirim surat kepada Nabi berisi tentang ajaran-ajaran supaya Nabi SAW tulis dalam Al-Quran. Bahkan dia mengatakan saya punya manuskrip yang saya temukan dari Bahira. Ya. Tulisan makhtutat bahwasanya Bahira mengajarkan kepada Nabi SAW tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu kata dia. Maka dia pun mentahqiq manuskrip tersebut. Dia pun menyalin lagi manuskrip tadi dengan bahasa komputer dan dia masukkan dalam mauqi dia, dalam website dia, sambil berkata sungguhnya manuskrip tersebut tidak ada titik komanya. Ya, jadi saya salin dalam bentuk titik koma dan kalau ada kesalahan saya perbaiki. Kata dia demikian. Akhirnya orang-orang tatkala melihat si Zakaria Petrus ini mengaku punya makhtutat, maka mereka menuntut dia untuk tunjukkan mana makhtutatnya. Mana makhtutatnya? Akhirnya dia tampilkan makhtutatnya tadi, manuskripnya tadi dia tampilkan, catatan lama kuno tadi, dia tampilkan di website dia. Ternyata setelah diperhatikan, makhtutat tadi ditulis dengan pena jar, yaitu pena zaman sekarang, bukan zaman dahulu. Dan khotnya tulisannya seperti khot zaman sekarang, menunjukkan kedustaan dia. Ternyata juga ada nahwunya yang keliru, ya. Kata dia khabaru abuhum, padahal dalam bahasa Arab tidak khabaru abihim, ya. Ismail. Jadi ada salah nahwunya, kemudian tulisnya pakai pena, ya. Ini sampai jadi bahan tertawaan oleh kaum muslimin. Bahkan tatkala dia diinterview si pendeta ini, sempat dia ngomong banyak website yang berusaha mempelajari manuskrip ini. Sama saja yang pelajarinya adalah orang yang menulisnya atau yang lainnya. Sampai dia kelepasan ngomong. Dia mengatakan bahwasanya manuskrip ini sedang dipelajari oleh orang banyak di internet, bahkan di website-website, termasuk yang mempelajari orang yang menulisnya. Padahal dia sendiri yang nulis mungkin. Jadi sampai kelepasan ngomongnya menunjukkan tulisan dia. Akhirnya tidak lama kemudian setelah dibantah oleh kaum muslimin, dia pun menarik manuskrip tadi, dihilangkan dari website dia. Ikhwani fillah sanallahu alaikum, syubhat ini terus didengung-dengungkan oleh orang-orang Nasrani untuk menimbulkan keraguan bagi kaum muslimin bahwasanya Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin menimbulkan keraguan bagi kaum muslimin. Mereka ingin menetapkan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi merupakan cuplikan yang diambil dari ajarannya Bahira, yang Bahira senantiasa mengajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membahas masalah ini, kita akan bantah syubhat orang Nasrani dari beberapa sisinya. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya kisah ini, yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, demikian juga diriwayatkan oleh para ahli hadis yang lain, akan tapi sanad yang paling baik adalah sanad yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya tersebut. Kisah ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Dan ada dua pendapat para ulama tentang masalah ini. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya kisah pertemuan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Bahira
adalah kisah yang dusta. Kisah yang dusta. Dan ini merupakan pendapat Az-Zahabi rahimahullah dan juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad dan juga Ibnu Sayyidin Nas. Yang paling kuat dalam bantah maksudnya adalah Imam Zahabi rahimahullah. Ya, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya kisah inilah kisah yang dusta, kisah maudhu', ya. Karena banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu, menunjukkan bahwasanya kisah ini adalah kisah yang dusta. Saya sebutkan perkataan Imam Zahabi ya dalam kitabnya Tarikhul Islam, Tarikh Zahabi. Kata Al-Imam Zahabi rahimahullah, "Wa hadha haditsun munkarun jiddan." Ya. Ini adalah hadis yang mungkar, sangat mungkar. Karena di akhir dari hadis itu disebutkan ternyata sedang bersafar bersama Nabi Abu Bakar dan juga Bilal. Dalam kisah tadi saya tidak bacakan sampai akhirnya karena agak panjang, namun di akhir kisah bahwasanya di situ ternyata yang sedang bersafar bersama Abu Thalib dan orang-orang Quraisy tatkala itu selain Nabi Muhammad ada juga Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga ada Bilal radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya apa kata Az-Zahabi? Kana ibnu Ashra sinin fa innahu asghara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanatain wa nis. Abu Bakar ngapain ikut Nabi tatkala itu? Apalagi Abu Bakar tatkala itu umurnya lebih muda 2,5 tahun dari Nabi. Kalau Nabi umurnya 12 tahun tatkala itu, Abu Bakar umurnya sekitar 10 tahun. Kemudian aina kana Bilal fi hadzal waqt? Kemudian Bilal ngapain ada tatkala itu, kata Imam Zahabi? Bilal belum dilahirkan tatkala itu. Kok bisa ikut bersama Abu Thalib dan bersama Nabi, bersama orang-orang kafir Quraisy untuk berdagang ke negeri Syam? Ya, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini hadis yang palsu, yang mungkar, kata Imam Zahabi. Di antara yang menunjukkan bagaimana kisah ini adalah kisah yang mungkar, yang tidak benar. Bagaimana bayangan bisa condong kepada Nabi. Tadi telah kita sebutkan, tatkala Nabi SAW datang menemui Abu Thalib dan teman-temannya, ternyata mereka sudah duduk di bawah naungan bayangan sebuah pohon. Sehingga Nabi SAW duduk di bagian pohon yang tidak ada bayangannya. Ternyata bayangan tersebut hanya condong menuju Nabi SAW. Kata dia, bagaimana bisa dibayangkan hal ini? Kemudian kata Al-Imam Zahabi, kemudian kita juga tidak pernah melihat dalam riwayat satupun bahwasanya Nabi SAW zakar Abu Thalib biqaulir rahim. Nabi SAW tidak pernah tatkala mendakwahi pamannya Abu Thalib, Nabi mengingatkan Abu Thalib, wahai pamanku, bukankah anda pernah bertemu dengan pendeta Bahira yang menjelaskan saya akan menjadi seorang Nabi? Sama sekali Nabi tidak pernah mengingatkan pamannya Abu Thalib. Demikian juga orang-orang Quraisy yang tatkala bersafar bersama Abu Thalib pun, tatkala pulang tidak pernah mengabarkan cerita ini kepada masyarakat. Seharusnya kalau mereka mendengar kisah ini dari Bahira, maka akan menjadi gempar tatkala itu di kota Makkah. Namun mereka tidak cerita sama sekali tatkala itu. Demikianlah beberapa dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, yang beliau lebih condong kepada pendapat bahwasanya kisah ini adalah kisah yang mungkar jiddan, kisah yang dhaif, kisah yang maudhu', hadis palsu. Ini pendapat yang pertama. Jadi Imam Zahabi berpendapat Nabi tidak pernah bertemu dengan orang yang namanya Bahira, ya, karena kisah tersebut kisah yang dusta. Adapun pendapat kedua dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwasanya hadis ini, kisah ini adalah kisah yang benar, ya. Kisah inilah kisah yang benar. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ahlul hadis, kebanyakan ahlul hadis yang mensahihkan hadis ini. Di antaranya Al-Imam Al-Hakim, dia berkata ala syartus syaikhain, hadis ini adalah hadis yang sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Imam At-Tirmidzi, tatkala meriwayatkan hadis ini dia mengatakan hasanun gharib, hadis ini adalah hadis yang hasan. Demikian juga disahihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dan disahihkan juga oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Di antara ulama dari mutaakhirin, yaitu seperti Syekh Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Demikian juga Al-Arnaud mensahihkan hadis ini, ya. Demikian juga Dr. Akram Dia Al-Umari mensahihkan hadis ini. Sehingga banyak ulama atau kebanyakan ulama mereka mensahihkan hadis ini. Adapun kritikan yang disampaikan oleh Zahabi, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Akram Dia Umari, beliau mengatakan bahwasanya kritikan tersebut bisa dibantah, ya. Bisa dibantah. Adapun penyebutan tentang adanya Abu Bakar dan Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah, di sana ada tasfif,
ada perubahan ya. Karena dalam riwayat yang lain tidak disebutkan adanya Bilal dan Bilal dan Abu Bakar. Sehingga tambahan yang terdapat dalam hadis Tirmizi ini tambahan yang dhaif. Karena dalam riwayat yang lain tidak disebutkan adanya Abu Bakar dan Bilal. Dan para ahli hadis telah menjelaskan bisa jadi sebuah hadis ya, sebagian lafalnya sahih dan sebagian lafalnya dhaif. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah ini. Bahwasanya kisah tersebut sahih kecuali lafal yang berkaitan dengan adanya Abu Bakar dan Bilal tatkala itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif, maka selesai perkaranya. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani untuk menunjukkan bahwasanya Nabi pernah bertemu dengan Bahira, pendeta Bahira. Kalaupun hadis ini sahih, ya, ternyata ya, syubhat ini pun dibantah oleh sebagian orang-orang Nasrani. Sebagian orang Orientalis mengakui bahwasanya perkataan orang-orang Nasrani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Quran dari Bahira adalah perkataan yang takaluf, dibuat-buat, yang tidak masuk akal. Setelah dia bandingkan orang Orientalis ini, yang orang Nasrani juga, setelah dia bandingkan isi Al-Quran dengan isi Injil dan Taurat, sangatlah berbeda, terutama dalam masalah ketuhanan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengambil tauhid dari kesyirikan? Ya. Oleh karenanya orang-orang Nasrani sendiri membantah pendapat ini, ya, mengatakan bahwasanya Nabi mengambil dari Bahira. Kemudian bantahan berikutnya, kalau kita menganggap hadis ini sahih, kita tahu bahwasanya Bahira bukanlah orang Arab, dia orang Ajam, tidak bisa bahasa Arab. Oleh karena tatkala bertemu dengan Nabi pakai penerjemah. Bagaimana bisa ngajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara pakai penerjemah? Ya, pakai penerjemah. Kemudian ingatlah waktu itu tatkala itu umur Nabi masih 12 tahun. Atau lebih muda daripada itu. Umur Nabi 12 tahun, masih kecil tatkala itu. Bagaimana diajari, ya, diimla, disampaikan oleh Bahira tentang Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ingat pula bahwasanya Nabi hanya bertemu dengan Bahira cuma sebentar, cuma sekali tatkala itu. Karena tidak disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi safar lagi ke negeri Syam untuk bertemu dengan Bahira. Ya. Jadi cuma ketemu sekali dengan Bahira, itu pun hanya sebentar waktunya, hanya sekedar makan siang. Hanya sekedar makan siang bertemu dengan Bahira. Adapun orang-orang yang mengatakan setelah itu Bahira terus berhubungan dengan Nabi, kemudian mengajarkan kepada Nabi Al-Quran, sampai Nabi SAW berumur 40 tahun, kemudian mengaku sebagai Nabi telah turun ayat Al-Quran kepada dia. Inilah kebohongan. Ya. Bahira apakah tatkala itu masih hidup setelah Nabi berumur 40 tahun? Padahal dia tatkala bertemu Nabi dia sudah tua. Kemudian Nabi tatkala mencapai 40 tahun, apakah masih terus mengirim surat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba turun ayat Al-Quran dalam kejadian tertentu, ayat Al-Quran ada asbabun nuzul. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gemetar turun ayat Al-Quran. Kapan Bahira ini bisa ngirim file kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai-sampai ada sebagian kaum muslimin yang mengejek pendeta tadi Zakaria Batros. Kata dia, bagaimana Bahira ini mau mengirim kabar ke negeri Arab, mengirim file ke negeri Arab, sementara dia di Syam, Nabi Muhammad SAW di Mekah. Padahal tatkala itu koneksi internet masih lemah sekali, terutama di daerah Arab, terutama daerah Mekah. Koneksi internet sangat lemah. Bagaimana dia bisa ngirim file? Kenapa? Karena kedosaan yang dilakukan oleh Zakaria Batros ini. Tentunya tidak dibayangkan bagaimana Bahira mengirim file terus kepada Nabi. Kemudian perkara yang paling penting yang harus kita perhatikan para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahira, pendeta ini tahu Muhammad akan menjadi Nabi. Dan dia berkata kepada Abu Talib, saya mengetahui dia adalah Nabi karena saya melihat tanda kenabian di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tahu Muhammad akan menjadi Nabi, apa artinya Nabi? Itu rajulun nubbi. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tahu Muhammad akan diangkat jadi Nabi, kok berani sekali ngajarin Nabi? Kok berani sekali ngajarin Nabi? Tidak perlu diajarin. Allah yang akan memberi wahyu. Malah ngajarin Nabi, bantu Nabi untuk berdusta, ngaku-ngaku sebagai Nabi. Ini pendeta ini tidak ada sekali gitu. Kalau kita jadi pendeta tersebut, apa kira-kira? Kalau tahu Muhammad akan menjadi Nabi, sudah kita beriman. Tidak perlu ngajarin dia. Karena Allah akan mengajarin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tatkala Waraqah ibnu Naufal bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Khadijah memberitahu kepada Waraqah bahwasanya telah turun malaikat Jibril,
Maka dia mengatakan, "Hadza namus alladzi nazala ala Musa." Ini adalah malaikat Jibril yang telah datang kepada Nabi Musa, dan dia mengatakan kalau Nabi SAW dia masih hidup, law kuntu jad'an, kalau saya masih kuat, masih muda, maka saya akan menolong Nabi SAW. Id akhrajahu qaumuhu, tatkala diusir oleh kaumnya. Maka dia mengatakan, amukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, iya, mereka akan mengusir engkau. Waraqah mengatakan, kalau saya masih hidup, saya akan tolong kamu. Nasran mu'azzara, saya akan tolong kamu dengan sekuat-kuatnya. Namun tatkala Nabi menjadi Nabi, beberapa tahun kemudian Waraqah sudah meninggal dunia. Waraqah tahu Muhammad akan menjadi Nabi, maka Waraqah sama sekali tidak ngajari Nabi, karena Nabi akan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini saya katakan merupakan poin yang sangat penting. Bagaimana Bahira kalau tahu Muhammad akan menjadi Nabi, berani-beraninya dia ngajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwani fillah azanillahu iyyakum, perkara yang penting lagi. Kalau kita anggap Bahira ngajari Nabi, bagaimana dia bisa ngajari Al-Qur'an? Pertama, dia orang ajam. Yang kedua, Al-Qur'an itu turun berdasarkan kejadian yang ada. Al-Qur'an itu setiap ayat ada sebab nuzulnya. Bukan turun jumlatan wahidah, bukan turun sekali turun jadi Al-Qur'an gitu, enggak. Ada kisah perang Badar, kemudian turun ayat tentang perang Badar. Ada kisah perang Hunain, turun ada perang Hunain. Tentang Rasulullah SAW berhijrah, ada kisah turun ayat-ayat Al-Qur'an. Kejadian ini ada ayat Al-Qur'an, kejadian itu ada ayat Al-Qur'an. Bagaimana ngajarnya Bahira? Padahal Al-Quran itu terikat dengan asbabun nuzul. Ini menunjukkan bantahan yang telak kepada mereka yang mengatakan Bahira nulis kemudian ngirim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taruhlah kita ngalah sama orang Nasrani. Kita ngalah. Kita katakan bahwasanya Bahira memang ngajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memang itu ajaran dari Bahira, murni ajaran dari Bahira. Kalau memang perkaranya demikian, Al-Quran memang diajarkan Bahira, pendeta Bahira kepada Nabi SAW. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Bahira? Wahai kaum Nasrani, kenapa kalian tidak beriman kepada si Muhammad? Yang ternyata ajaran dia dari ajaran Bahira, pendeta Bahira. Kalau memang itu ajaran dari Bahira, kenapa kalian tidak beriman dengan ajaran Bahira, yaitu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW? Oleh karena ikhwani fillah azanillahu iyyakum, ini merupakan syubhat kuno yang telah disampaikan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Nabi SAW. Kemudian diteruskan oleh orang-orang sekarang, ya, orang-orang orientalis, para pendeta berusaha untuk mengangkat masalah ini, menjelaskan bahwasanya Al-Quran bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menulis dengan kedua tangannya. Ini merupakan kedosaan yang sangat besar, karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Demikian ikhwani fillah sallallahu alaikum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah Nabi SAW bertemu dengan pendeta Bahira negeri Syam, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian ikhwatul Islam azani Allah yakum, pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Materi yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Dirja hafizahullah taala mengenai sirah nabawiyah, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan kami beri kesempatan kepada para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, dan kami mohon maaf seperti yang telah tadi disebutkan bahwa untuk line pesan singkat tidak dapat diakses, namun sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki kembali, dan Anda bisa melayangkan pertanyaan di line pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat yang pertemuan yang lalu ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terangkat, namun ini penting untuk diangkat. Yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, dan ibu bapaknya pun meninggal dalam keadaan kafir, dan beliau hidup dalam keadaan miskin. Apa hikmah di balik semua itu? Silakan. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Bahwasanya telah datang kepada kalian, kata Allah, seorang rasul dari
jenis sekalian dari orang Arab, dari manusia, dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Yang Nabi SAW di antara sifatnya apa? Azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi dia apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Jadi tatkala kaum muslimin merasa berat tentang suatu, ada bencana atau ada musibah, ada sesuatu yang berat, maka itu pun dialami, dirasakan oleh Nabi SAW. Harisun alaikum, dan dia sangat semangat agar memberikan hidayah kepada kaum mukminin. Segala kebaikan ingin disampaikan Nabi kepada umatnya. Oleh karena tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi sampaikan kepada umatnya, dan tidak ada satu bahaya pun kecuali Nabi ingatkan umatnya akan bahaya tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi SAW kepada kaum mukminin rauf, ya, rahim, sangat sayang dan sangat lembut, sangat pengasih kepada umatnya. Dan ini adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, di antara hikmahnya untuk menjadikan Nabi sebagai sosok yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi seorang yang miskin, hidupnya susah, anak yatim, sehingga nilai-nilai kemiskinan dirasakan oleh Nabi SAW. Nilai sebagai anak yatim juga dirasakan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tatkala melihat orang yang sulit, langsung Nabi SAW merasa sayang kepada dia dan merasa kasihan kepada dia. Karena itu pernah dialami oleh Nabi SAW. Seperti saya jelaskan tadi, sejak kecil umur 4 tahun sudah gembala kambing. Bahkan umur 8 tahun sudah gembalakan kambing, cari duit. Kata Nabi SAW, cari duit dari penduduk kota Mekah, gembalakan kambing-kambingnya. Ya. Ini menunjukkan persiapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadikannya seorang sosok yang mudah untuk perhatian terhadap orang lain, perhatian terhadap fakir miskin, perhatian terhadap umatnya, dan sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau sejak kecil Nabi SAW sudah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ujian, ya, dengan yatim piatu, kemudian dengan miskinnya, ini akan menempa jiwa Nabi SAW sehingga dia menjadi seorang yang tegar dalam menghadapi ujian-ujian yang akan datang menemui Nabi SAW selanjutnya. Karena kita tahu, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW tidak sama dengan ujian yang dihadapi oleh kita. Ujian yang dihadapi oleh Nabi sangatlah luar biasa, sangat berat, yang kita sulit untuk menghadapi ujian seperti tersebut. Saya sebutkan di antara sejak kecil Nabi sudah diuji, yatim piatu, kemudian jadi miskin, gembala kambing sejak kecil, kemudian nanti tatkala jadi Nabi dituduh dengan tuduhan yang sangat luar biasa, segala tuduhan yang paling buruk tatkala itu ditempelkan kepada Nabi. Dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai penyair, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai sobek, orang yang telah keluar dari ajaran nenek moyangnya, yaitu keluar dari adat kaumnya. Belum lagi Nabi SAW dilempar dengan batu hingga berdarah, kemudian tatkala sholat diinjak lehernya, kemudian juga pernah tatkala sholat diletakkan kotoran onta di atas pundaknya. Ya. Bayangkan ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW. Belum lagi diusir oleh kaumnya. Belum lagi pamannya Abu Lahab tatkala Nabi berdakwah, pamannya ikut dari belakang. Dia mengatakan, wahai kaumku, jangan ikuti anak muda ini. Bayangkan pamannya sendiri yang menentang ajarannya. Ya. Belum lagi Nabi SAW tatkala menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, tatkala dia lagi butuh bantuan Khadijah, istrinya yang bisa menenangkan hatinya, istrinya meninggal dunia. Kemudian belum lagi anak-anaknya, dari Khadijah dia memiliki 6 orang anak. Ya. Seluruhnya meninggal dunia kecuali Fatimah, meninggal setelah Nabi SAW. Adapun anak yang lain semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Ya. Ruqayyah, Abdullah, Qasim, Tahir, semuanya meninggal. Meninggal. Bagaimana perasaan seorang tatkala anaknya meninggal dunia? Nabi SAW anaknya seluruhnya meninggal, kecuali Fatimah. Setelah wafatnya Nabi SAW 6 bulan baru kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Belum lagi tatkala anaknya setelah menunggu lama ingin punya anak, tak tahu Rasulullah SAW menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, ya, seorang budak wanita, kemudian melahirkan anak Ibrahim, baru umur 1,5 atau 2 tahun meninggal dunia lagi. Lihatlah bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi. Terlalu banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi. Kemudian istrinya Aisyah dituduh berdusta, dituduh berzina. Antum bayangkan, antum seorang ustaz, istrinya dituduh berzina. Nabi SAW sampai bingung selama 1 bulan. Allah tidak turunkan ayat. Selama 1 bulan istrinya dituduh berzina. Bayangkan kita kalau jadi ustaz, jangan jadi ustaz. Kemudian orang-orang, itu ustaz istrinya berzina kok tidak dicerai, dibiarin aja. Itu ujian yang terlalu banyak dihadapi oleh Nabi, baik secara fisik maupun secara moral maupun secara mental, diuji oleh Nabi SAW. Dengan hikmah sejak kecil Nabi SAW sudah yatim piatu, kemudian
miskin, maka ini akan menempa jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi orang yang tegar dan sabar serta lemah lembut kepada kaum muslimin. Allah Taala alam bisawab. Dan selanjutnya masih dari pesan singkat dari Abu Zulfa di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah pendeta Bahiroh dan Waraqah bin Naufal yang telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu itu memeluk agama yang hanif sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, dan bagaimana keadaan mereka ketika meninggal? Karena Ana pernah mendengar satu hadis bahwa Waraqah disediakan rumah di surga. Apa itu sahih? Allah Ta'ala alam bisawab. Yang jelas Waraqah, Ana juga pernah hadis seperti itu, Ana belum cek lagi ya, tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwasanya Waraqah masuk ke dalam surga di Al-Jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Waraqah bin Naufal termasuk orang-orang khunafa yang mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia mengatakan kepada Nabi, kalau kamu diutus oleh Nabi dan diusir oleh kaummu, dan dia tahu bahwasanya kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di atas kesyirikan pasti akan mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Waraqah tidak setuju dengan apa yang sedang dianut oleh orang-orang musyrikin tatkala itu, yang sedang dianut oleh kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tahu kaum Nabi akan mengusir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Waraqah bin Naufal meninggal dalam keadaan hanif, dan seingat saya hadis tersebut hadis yang sahih, namun insya Allah saya akan cek lagi. Allah Taala alam bisawab. Adapun kabar dari Bahira, saya tidak tahu, kabarnya tidak disebutkan dalam hadis yang lain, hanya disebutkan dalam hadis ini tentang kisah pertemuan Bahira dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, apakah setelah itu dia beriman kepada Nabi? Apakah tatkala Nabi diangkat menjadi Nabi dia masih hidup? Itu masih tanda tanya yang besar. Karena Bahira sudah dalam keadaan sangat tua. Sementara tatkala bertemu dengan Nabi umurnya masih 12 tahun. Antara 12 sampai 40 masih jauh, masih 28 tahun lagi. Bisa jadi Nabi tatkala diangkat menjadi seorang Nabi, tatkala berumur 40 tahun, Bahira sudah meninggal dunia. Bagaimana? Apakah dia dalam keadaan hanif, meninggal dalam keadaan hanif, atau dalam keadaan musyrik? Allah Ta'ala alam bisawab. Akan tapi kisah pertemuannya dengan Nabi SAW menunjukkan dia di atas tauhid. Dia berada di atas tauhid. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang Yahudi juga mengetahui bahwasanya Nabi akan diutus. Namun tatkala Nabi SAW telah diutus dari Nabi, justru orang-orang Yahudi yang mengetahui benar akan kenabian Nabi malah kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, namun itu karena ta'assub Bani Israel. Berbeda dengan Bahira. Bahira bukan orang Yahudi. Ya, sehingga tatkala seperti Waraqah juga, tatkala mereka penganut agama Nasrani, lebih mudah untuk menerima Islam daripada orang-orang Yahudi, karena mereka menolak Islam karena ada sikap fanatik terhadap suku mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, silakan kepada para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543. Dan sambil menunggu, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan bahwa para nabi rata-rata sebelum diangkat menjadi rasul mereka memiliki pekerjaan menggembalakan kambing. Nah, apakah hikmah dari hal tersebut? Terus saya jelaskan dalam pengajian bahwasanya hikmah di antara menggembala kambing yaitu untuk menanamkan kelembutan kepada para nabi, ya. Karena mengurus kambing itu butuh kesabaran. Apalagi kambing-kambing itu berbagai macam modelnya, ya. Ada yang kuat, ada yang sakit, ada yang pincang, ya. Sementara Nabi dituntut untuk bisa menjaga kambing-kambing tersebut. Tentu ini butuh perawatan khusus tersendiri, butuh keahlian tersendiri, mengatur berbagai model kambing yang tabiatnya berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda. Dan ini merupakan sarana bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengatur umat, karena umat juga berbeda-beda modelnya. Ada yang kenceng, ada yang lembut, ada yang suka marah, temperamental, ada yang sabar, ya, ada yang sakit, ada yang sehat. Maka itu dibutuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk bisa melatih dirinya dengan merawat kambing-kambing. Kemudian yang kedua, untuk menanamkan rasa tawadhu kepada para nabi, yaitu rasa rendah diri, bahwasanya mereka dahulu pernah mengembalakan kambing, pernah melaksanakan suatu pekerjaan yang mungkin dinilai hina oleh orang-orang sekarang. Namun tidak, itu bukanlah pekerjaan yang hina, justru pekerjaan tersebut mewariskan kepada jiwa mereka rasa lemah lembut, kasih sayang dan tawadhu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan di line telepon di 0218236543. Sudah ada Bapak Herman yang berada di Villa Nusa Indah. Silakan Bapak Herman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mempunyai pertanyaan yang membuat saya agak sedikit ragu, Ustadz. Saya pernah membaca bahwa sebagian ulama menganggap bahwa kedua orang tua Nabi adalah musyrik. Tetapi ada juga ulama seperti Imam Asy'uti yang menganggap bahwa mereka adalah termasuk ahlul fatrah, berarti bukan musyrik. Tolong Ustaz, tolong jelaskan agar keraguan-keraguan terhadap diri saya itu bisa hilang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pembahasan ini sudah kita bahas panjang lebar ya. Insya Allah Bapak bisa mendengarkan kembali ya. Insya Allah nanti ada rekamannya, saya akan sampaikan di website tertentu tentang rekaman Sirah Nabawiyah pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di salah satu pertemuan saya sudah bahas panjang lebar tentang masalah ini, bahwasanya ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan musyrik, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang, Inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka, ya, karena ayahnya Nabi SAW, Abdullah, meninggal dalam beragama kesyirikan. Dan ini merupakan pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dan kemudian juga ibu Nabi SAW meninggal juga dalam keadaan kafir. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, Ista'adzantu li Rabbi, ya, bahwasanya saya minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ampunan bagi ibuku. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Dan aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku, maka Allah pun mengizinkan. Itulah turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga dan kaum mukminin untuk meminta ampunkan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat mereka, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penduduk api neraka. Ini pendapat yang lebih kuat karena sesuai dengan hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim, bahwasanya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas dalam neraka. Adapun Al-Imam Suyuti tatkala berpendapat bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dalam keadaan muslim, dia berdalil dengan sebuah hadis yang maudhu', sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Jauzi rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan kembali ayah dan ibunya. Kemudian disuruh masuk Islam. Ayah dan ibunya kemudian meninggal lagi. Ini adalah hadis palsu, ya. Kalau memang Nabi SAW menghidupkan ayah dan ibunya suruh masuk Islam, maka ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa yang akan dibicarakan oleh orang-orang, akan disampaikan oleh Nabi kepada kafir Quraisy. Dia bisa menghidupkan ayah dan ibunya dan menyuruh mereka untuk masuk Islam. Akan tapi ini ada hadis palsu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tidaklah kita berpendapat demikian kecuali karena lafal hadis, ya. Allah, kita lebih cinta kepada Nabi daripada yang lain. Kita berusaha untuk beradab bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi sendiri yang berkata, Inna abi wa abaka finnar. Kata Nabi, bapak saya dan bapakmu. Tatkala ada seorang yang sedih mengabarkan bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapak engkau, wahai sang pemuda, meninggal berada dalam api neraka. Nabi sendiri yang berkata demikian. Lantas kalau kita mentakwil hadis ini, maksudnya demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan lagi ayahnya, maka saya justru merasa itu kurang adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan bahwasanya bapaknya di neraka. Ini bukan suatu yang aneh. Nabi Ibrahim alaihissalam juga ayahnya dalam keadaan kafir, kemudian para nabi seperti Nabi Lut, Nabi Nuh, istrinya dalam keadaan kafir. Adapun perkataan bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dalam masa fatrah dan tidak sampai kepada mereka ajaran Ismail, maka ini tidak benar, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Karena masih ada ajaran Nabi Ismail yang masih murni, masih ada tauhid.
Di antaranya Nabi SAW, Nabi tidak pernah menyembah berhala. Demikian Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah juga menyembah berhala. Demikian ada Waraqah bin Naufal dan ada namanya Zaid bin Amr bin Naufal. Para orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan tidak melakukan kesyirikan. Mereka masih berpegang dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, agama Nabi Ibrahim masih ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun syariatnya sudah hilang, akan tapi tauhidnya masih ada sampai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengatakan bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi ahli fatrah dan tidak akan diadab, maka itu tidak benar karena sudah ada nas dalam hadis bahwasanya ayahnya di neraka dan ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Allah Taala alam bisawab, dan saya anjurkan kepada Bapak untuk mendengarkan kembali pengajian yang berkaitan tentang masalah ini. Demikian untuk Bapak Herman, dan jawaban tadi merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang senada yang masuk melalui pesan singkat, dan selanjutnya masih kami terima untuk pertanyaan di 0218236543. Sudah ada Ummu Khairiyah yang berada di Utan Kayu. Silakan Ummu Khairiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak pernah ditawarin oleh seseorang, itu berupa tulisan kaligrafi yang disusun dengan indahnya gitu ya Ustaz. Dia bilang bahwa ini loh tanda-tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah. Apakah itu benar atau merupakan sebuah suatu subhat aja Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Itu hanyalah orang mungkin jualan kaligrafi ya. Jadi perlu ibu tahu bahwasanya tanda kenabian Nabi bukan berupa tulisan, ada tato di belakang punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, seperti sudah dijelaskan dalam riwayat bahwasanya seperti gumpalan daging, kemudian di situ ada rambut-rambut yang tumbuh seperti ada tai lalat besar namun tidak berwarna hitam. Jadi gumpalan daging kemudian tumbuh rambut-rambut di gumpalan daging tersebut ya. Dan ini tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kalau ada tulisan seperti tato seperti itu, mungkin Nabi tinggal nunjukin kepada orang kafir, nih saya sudah sejak lahir sudah ada tato seperti ini. Mungkin orang sudah pada Islam semua ya. Jadi tidak benar. Kemudian ibu perlu tahu bahwa tulisan Arab zaman dahulu tidak seperti tulisan zaman sekarang. Kaligrafi yang indah, ada titik komanya, ada dulu nggak ada titiknya. Kalau kita lihat manuskrip dari tulisan-tulisan Arab kuno, tidak seperti tulisan sekarang ya. Ya, titik-titik koma itu baru-baru aja ya, baru setelah ratusan tahun setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ini hanyalah sekedar perkataan orang yang ingin dagang tulisan kaligrafi. Allah Taala bisawab. Demikian untuk Ummu Khairiyah yang berada di Utan Kayu, dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 sudah ada Bapak Kurnadi yang berada di Mampang Buncit. Silakan Bapak Kurnadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak dikecilkan radio monitornya Pak. Pak Ustaz, saya mau nanya ini. Kemarin tuh saya hari Rabu tuh ketemu orang bilangnya bapak-bapak udah umur sekitar 65-an, ngakunya Ustaz pimpinan pondok pesantren gitu, terus jago nulis Arab, dalil-dalil gini-gini. Udah begini-gini ngomong banyak-banyak gitu. Saya nyampe terkejut sama omongannya karena saya yakin kalau itu benar-benar datang bilangnya pimpinan pondok pesantren dari Jombang, Jawa Timur. Lama-lama saya kasihan gini-gini malah ngomong udah banyak, nyampe saya ngajak sembahyang, dia yang imamin, nyampe pokoknya tahu semua dalil-dalil gitu. Saya tanya-tanya tahu, tapi buntutnya itu akhir-akhirnya menipu Pak. Akhirnya minta duit gitu. Seolah-olah kayak saya itu kayak nggak sadar gitu. Terus pertanyaan saya itu lebih dosanya lebih besar, orang lebih tahu itu apa gimana itu sebenarnya kan udah tahu paham agama itu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya silakan Ustaz. Bapak yang bertanya ya demikianlah ya, kita dapati sebagian orang menjadikan agama ini sebagai sarana untuk menipu orang lain ya. Kita dapati betul-betul seperti ini banyak. Kita dapati sebagian orang yang ngaku sebagai kiai atau sebagai ustadz atau sebagai orang berilmu, ternyata jualan jimat misalnya. Jualan jimat, jualan jampi-jampi ya. Menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan dagangan atau sebagai dengan mengatasnamakan agama untuk mencari duit ya. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak ya, yang dia sebagai
kepala pondok pesantren lantas ujung-ujungnya dia menipu bapak dengan mengambil duit bapak, maka subhanallah itu dosa yang sangat besar ya, dosa yang sangat besar dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut dan semoga memberi petunjuk kepadanya, dan semoga apa yang dialami oleh bapak ya sebagai menembus dosa-dosa bapak ya. Adapun besarnya dosanya seperti apa, yang jelas saya katakan merupakan dosa yang sangat besar, menjadikan agama sebagai bahan penipuan, itu merupakan dosa yang sangat besar ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, demikian untuk Bapak Kurnadi yang berada di Mampang Buncit, dan selanjutnya kami beralih kembali di line pesan singkat, yaitu dari Ahmad di Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam satu kajian, insyaallah kajian sunnah, yaitu mengenai pembahasan masalah hadis-hadis, dijelaskan bahwa di situ di dalam kitab Injil ada ayat-ayat tentang tauhid, tapi karena kesalahan-kesalahan dalam bahasa yang menyebabkan hal itu penyimpangan makna dan menyebabkan kesyirikan. Apakah pendapat ini benar, Ustaz? Ini benar ya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailahum mimma katabat aydihim wa wailahum mimma yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya telah terjadi penyimpangan dalam Al-Qur'an dan dalam Injil dan Taurat. Allah mengatakan sungguh celaka orang-orang yang mereka menulis ayat-ayat dalam Injil ataupun Taurat, kemudian mereka untuk mendapatkan uang, mendapatkan dunia, celaka bagi mereka akibat apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka apa yang telah mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendoakan kecelakaan 3 kali bagi orang-orang yang telah menulis Injil ataupun Taurat dengan tangan-tangan mereka. Dan oleh karenanya kita katakan bahwasanya meskipun Injil dan Taurat sudah terjadi perubahan, dimasukkan kesyirikan dalam Injil dan Taurat, tapi masih ada ayat-ayat yang Allah jaga ya, yang berkaitan dengan tauhid. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh orang-orang ahlul kitab sebagaimana dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, jangan didustakan dan jangan dibenarkan, dicek dulu ya. Kita cek kalau memang itu sesuai dengan Al-Qur'an, maka itu ayat yang masih atau ayat yang terdapat dalam Injil atau Taurat yang masih benar, karena tidak seluruhnya 100% dirubah ya. Tidak 100% Injil dan Taurat yang dirubah, namun sebagian dirubah, sebagian masih terjaga. Oleh karenanya memang benar dalam Injil masih ada ayat-ayat yang menunjukkan akan tauhid, menunjukkan bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi manusia dan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penjelasan tentang ini tentunya bisa kita dapatkan dari para ustadz yang mereka pakar kristologi, yang paham benar tentang Injil dan juga yang paham benar tentang masalah Taurat. Allah ta'ala alam bisawab. Ya, demikian untuk Ahmad yang berada di TNI, dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543. Sudah ada Bapak Andi yang berada di Ceger Taman Mini. Silahkan Bapak Andi. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya tentang riwayat yang ketika Nabi lagi mengembala kambing terus dibelah dadanya, Ustaz. Halo, yang dibelah malaikat Jibril. Itu sahih apa enggak hadisnya, Ustaz? Ya, tapi itu aja, Pak. Ya, itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ikhwani fillah hadis tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dalam salah satu sahihain yang disebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya masih melihat asar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala sedang bermain ya, dengan beberapa anak, kemudian datanglah malaikat yang kemudian membelah dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluarkan jantung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengeluarkan bagian kotor dari
jantung Nabi SAW, kemudian dijahit lagi dari Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Wa qad kuntu ara athara dzalika al-makhit fi sadrihi. Dan saya masih melihat bekas jahitan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang sahih yang tidak diragukan lagi kesahihannya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Adapun riwayat yang disebutkan, namun dalam riwayat ini disebutkan Nabi sedang bermain-main sama beberapa anak. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengembalakan kambing, dan riwayat itu diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dengan sanad yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Jadi dua riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih. Demikian untuk Bapak Andi yang berada di Ceger, Taman Mini, dan selanjutnya masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Satu pertanyaan terakhir dari line telepon. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dengan Abu Saifullah dari Jati Padang. Abu Saifullah di Jati Padang, Pasar Minggu, silahkan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, akhir-akhir ini banyak, tidak banyak sih, ada juga pengemis yang suka masuk ke dalam kampung-kampung. Mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengemisnya. Apakah itu perlu dinasihati atau dikasih atau tidak kalau dia meminta uang? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Meminta-minta itu merupakan sesuatu yang buruk, yang tidak diajarkan oleh syariat Islam. Tetapi kita dapatkan memang sebagian orang dalam keadaan miskin dan mereka minta-minta kepada orang yang lainnya. Menjadi masalah sebagian mereka menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaan mereka, padahal mereka memiliki kemampuan untuk bisa badan yang sehat, untuk bekerja. Kalau kita dapati orang yang minta-minta dalam keadaan cacat, sudah tua, ya itu mungkin dia tidak bisa lagi dapat pekerjaan karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan. Orang-orang seperti ini yang sangat patut untuk kita kasihani. Ya. Kalau ternyata orang cacat tersebut atau orang tua tersebut menyebutkan ayat Al-Quran, maka kita tetap berikan, namun kita nasihati. Jadi berikan sambil dinasihati. Ya. Suruh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu menjadikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sarana agar dia mendapatkan uang, ya, mendapatkan uang dari kaum muslimin yang lain. Saya katakan alhamdulillah, ya, meskipun minta-minta merupakan pekerjaan yang buruk, akan tapi masih mending daripada mereka akhirnya harus melakukan hal yang haram. Karena mereka tahu mungkin masih ada kaum muslimin yang memberikan mereka akhirnya minta-minta daripada mereka akhirnya mencuri atau merampok atau bunuh orang lain. Nah, kita katakan kalau ada yang minta-minta ternyata badannya masih sehat, ya kita kasih, namun nasihati, ya kita kasih dan jangan lupa untuk menasihatinya. Itu yang sangat diharapkan agar bisa merubah pola pikirnya dan merubah kondisinya. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Menyambung pertanyaan tadi dari Abu Saifullah, bagaimana dengan keterangan atau hadis jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah? Itu lagi dengan orang yang billahi alaik, ya, ada hadis bahwasanya orang yang menyebut bersumpah dengan nama Allah maka tidak boleh kita tolak karena menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia mengatakan billahi, demi Allah berikan saya duit, ya, berikan saya duit, maka karena menghormati Allah Subhanahu Wa Taala kita berikan. Tapi nasihat nasihat tetap saja berjalan, tetap kita nasihati dia. Adapun orang yang hanya minta-minta kemudian menyebutkan baca Al-Quran, itu tidak termasuk dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang minta tolong kepada kita dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bantu dia. Namun nasihat tetap berjalan. Adapun orang yang kemudian tatkala minta-minta kemudian sebutkan tentang keutamaan sedekah, keutamaan bantu fakir miskin, itu tidak wajib bagi kita untuk membantunya, ya. Tapi kalau membantu tidak mengapa dengan disertai dengan nasihat. Allah Ta'ala bisawab. Dari Abu Saifullah tadi merupakan penutup pertanyaan terakhir dan satu kesimpulan yang dapat Anda sampaikan, silakan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada pertemuan kali ini yang menjelaskan tentang bagaimana
hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing dalam rangka untuk menempa jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadi seorang nabi yang nabiyur rahmah, yang penuh dengan rahmat kasih sayang kepada umatnya dan lemah lembut terhadap umatnya, serta mampu untuk mengatur kaum muslimin yang dengan berbagai macam tabiat, berbagai macam model, berbagai macam visi, sehingga bisa diatur oleh Nabi SAW. Dengan dilatihnya Nabi SAW mengatur kambing-kambing yang memiliki berbagai macam model dan beragam kondisi. Kemudian juga kita telah menyampaikan tentang kisah pertemuan Nabi dengan Bahira. Kita ingat bahwasanya orang-orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab senantiasa berkeinginan agar kita kafir seperti mereka, agar kita musyrik seperti mereka, agar kita bisa keluar dari agama Islam, sehingga mereka senantiasa memberikan syubhat, memberikan keraguan, menyebarkan keraguan baik di internet maupun dalam ceramah-ceramah mereka. Namun ingatlah bahwasanya bagi siapa yang belajar Islam dengan baik, maka mereka akan tahu bahwasanya syubhat-syubhat tersebut hanyalah syubhat-syubhat yang sangat lemah, yang sangat mudah untuk dibantah. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dan makar mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kita di atas agama Islam, agama tauhid, satu-satunya agama tauhid, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan dan berbagai macam modelnya, termasuk dalamnya adalah kesyirikan dalam agama Nasrani maupun kesyirikan dalam agama Yahudi. Demikian saja apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri, dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.